Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinau, Kecamatan Latauma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman, ini adalah transmigrasi tahun 2003 ya tepatnya, dan kita berada di sini kurang lebih sudah ada 5 bulan. Kalau untuk teman-teman yang sudah datang lebih awal itu insya Allah sudah ada 6 bulanan ya. Nah, teman-teman, ini adalah keadaan transmigrasi di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe. Oh ya, teman-teman, di sini saya akan menginformasikan untuk kuota transmigrasi tahun 2024 mendatang. Kemarin saya dapat infonya langsung dari Dinas Transmigrasi Jawa Timur, Jawa Timur ya, teman-teman, yang sudah hadir kemarin berkunjung ke rumah kita bersilaturahim. Kemarin kita sempat ngomong-ngomong, berbincang-bincang atau curhat gitu ya teman-teman, tentang kuota transmigrasi tahun yang akan datang atau tahun 2024. Jadi kemarin kita sempat menanyakan apakah tahun ini nanti akan ada di Kabupaten Konawe gitu ya teman-teman. Dan ternyata belum ada teman-teman. Jadi untuk Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe itu insya Allah tahun ini dan tahun yang akan datang belum ada, atau ya belum ada karena masih ada proses apa gitu ya teman-teman. Saya kurang tahu, pokoknya intinya untuk Konawe belum ada. Jadi untuk tahun ini di Sulawesi Tenggara nanti insya Allah akan ada di Konawe Utara teman-teman. Jadi di Kabupaten Konawe Utara ya, perlu diingat ya teman-teman. Di Sulawesi Tenggara tahun 2024 nanti kuotanya ada di Konawe Utara. Tepatnya di desa mana kemarin belum disebutkan ya teman-teman. Intinya yang paling jelas tahun depan 2024 ini ya teman-teman, itu ada programnya diberangkatkan di Kabupaten Konawe Utara. Untuk desanya insya Allah menyusul ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman itu ada di Sulawesi Selatan teman-teman, yaitu di Sidrap. Itu ya teman-teman, jadi kuotanya di Sidrap untuk Sulawesi Selatan gitu. Karena ada juga teman kami yang kemarin sempet belum berangkat, yang berada di Malang ya, masih berada di Malang. Insya Allah tahun ini nanti akan diberangkatkan di Sidrap ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa searching aja di YouTube ya, transmigrasi di Sidrap gitu ya. Dan untuk selanjutnya di Sulawesi Tengah itu ada di apa namanya kemarin? Poso teman-teman. Di Poso ya. Jadi di Sulawesi itu ada 3 provinsi, di ada 3 kabupaten ya teman-teman. 3 kabupaten di Konawe Utara, kemudian di Poso, dan juga di Sidrap. Itu ya teman-teman yang nantinya akan ada kuota transmigrasi. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk bertransmigrasi langsung saja datang ke kabupaten teman-teman ya, yang teman-teman tinggal ke Dinasker gitu ya, langsung aja ditanyakan di situ. Jadi untuk terkait cara pendaftarannya nanti akan saya share di apa namanya video selanjutnya, nanti ya akan saya share syarat-syaratnya gitu ya. Jadi intinya teman-teman yang mau ingin berangkat transmigrasi di kabupaten mana, langsung aja datang ke dinas terkait kabupaten teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung datang aja, langsung ditanyain kuotanya aja ada di mana dan berapa gitu ya. Jadi setiap kabupaten juga itu tidak mesti mendapatkan kuota transmigrasi. Nah, ini teman-teman ya perbincangan kita atau curhatan kita, tanya-tanya tentang kuota transmigrasi untuk tahun ini teman-teman. Jadi masih sangat banyak sekali peluangnya di tahun ini. Jadi masih jauh ya teman-teman, bisa menyempatkan waktunya lebih awal untuk berangkat transmigrasi. Biasanya ini udah dibuka ya teman-teman, ini bulan Mei ya. Bulan Mei itu biasanya sudah dibuka di kabupaten-kabupaten masing-masing teman-teman tinggal ya. Itu teman-teman langsung tanyakan saja apakah ada kuota dan di mana kuota yang akan eh, apa diluncurkan nantinya gitu ya. Biasanya kan ada banyak kuota ya, ada di Sulawesi, terus Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat gitu, dan per kuotanya biasanya terbatas gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih berminat untuk transmigrasi, mari silakan berkunjung saja di dinas terkait gitu ya teman-teman.
Jadi kalau untuk kuota-kuota lain selain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, saya belum mendapatkan info lebih jelas gitu ya teman-teman, karena saya memang belum tahu, dan ini pun kemarin saya mendapatkan infonya itu langsung dari Dinas Jawa Timurnya langsung ya teman-teman, karena kemarin kita juga saling tanya-tanya langsung, karena ini kan Ibu Ami ini memang baru menjabat baru gitu ya teman-teman, penggantinya Ibu Yani gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kuota transmigrasi yang kita ketahui. Jadi untuk provinsi-provinsi yang lain saya memang belum mendengar, dan mungkin kalau saya searching takutnya nanti kurang valid ya atau hoax, jadi saya tidak berani untuk menyampaikan. Yang penting yang paling jelas itu tadi ya, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Selatan tadi di Sidrap, Sulawesi Tengah itu di Poso, dan Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe Utara gitu ya teman-teman. Dan untuk kuota transmigrasi yang akan diberangkatkan itu saya malah belum begitu jelas teman-teman, belum tahu ya. Biasanya di kabupaten Provinsi Jawa Timur itu tidak semua kabupaten mendapatkan kuota transmigrasi. Contohnya kayak di apa ya? Di Kabupaten Ponorogo gitu ya teman-teman, itu tidak ada kuota transmigrasi. Di kabupaten apalagi ya kemarin eh, itu tidak ada kuota transmigrasi. Kenapa? Biasanya kalau nggak ada itu terkadang mungkin lebih banyak orangnya yang sudah sukses gitu ya. Di kabupaten tertentu mungkin sudah ada banyak yang mungkin lebih sukses, atau biasanya juga kabupaten tersebut sering dikasih kuota tapi tidak pernah memberangkatkan apa namanya tidak pernah memberangkatkan warganya untuk berangkat transmigrasi gitu ya. Biasanya kabupaten tertentu dikasih 10 kuota biasanya ya teman-teman. Ternyata di tahun itu tidak ada pemberangkatan sama sekali. Akhirnya tahun berikutnya dikurang 5 gitu ya. Jadinya dapat 5 kuota, dan ternyata di tahun itu kabupaten tersebut tidak memberangkatkan lagi warganya untuk transmigrasi gitu. Akhirnya kabupaten tersebut dicabut kuota transmigrasinya, dialihkan di kabupaten lain gitu ya teman-teman. Kemungkinan mungkin seperti contohnya hal yang gampangnya gitu ya. Di Kabupaten Ponorogo dikasih kuota transmigrasi, dan ternyata Kabupaten Ponorogo ini tidak memberangkatkan warganya untuk berangkat transmigrasi. Sedangkan kabupaten-kabupaten lain itu masih banyak kuota yang sangat dibutuhkan gitu ya teman-teman. Akhirnya kuota Ponorogo itu dilimpahkan mungkin di Kabupaten Magetan, bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga kabupaten tertentu tidak bisa mendapatkan kuota, barangkali kuota tersebut itu kena blacklist gitu ya teman-teman. Mungkin sering kali ada banyak masalah sehingga kuota kabupaten tersebut itu dipindahkan di kabupaten lain yang banyak membutuhkan atau yang paling banyak memberangkatkan warganya untuk bertransmigrasi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari tahu informasi yang paling pastinya seperti itu ya teman-teman. Loh, kenapa Mbak di tempat saya tuh nggak ada kuota transmigrasinya gitu ya? Atau barangkali teman-teman tanyanya itu di kabupaten kota gitu, yang lebih dekat dengan kota, karena kemarin saya sempat berpindah itu di kabupaten kota, malah saya disalahkan, diketawakan gitu ya teman-teman. Loh Mbak, sampean mau berangkat transmigrasi kenapa lewat kota, sampean salah Mbak gitu kan. Loh, apa ya Pak, saya nggak tahu, sampean harusnya pindah dulu ke desa gitu ya. Jadi yang masuk desa baru nanti sampean bisa berangkat transmigrasi gitu ya teman-teman. Jadi di kabupaten yang paling dalam atau paling agak desa baru biasanya ada kuota transmigrasi. Tapi kalau kabupatennya teman-teman itu masih kota, biasanya kuota transmigrasi itu tidak ada gitu ya teman-teman. Jadi kuota transmigrasi itu diperuntukkan untuk warga yang desanya yang sudah padat gitu ya teman-teman. Bukan di kota gitu. Kalau di kota memang tidak ada teman-teman. Jadi kan kalau transmigrasi itu kan memang sengaja untuk orang-orang yang bertani gitu ya teman-teman. Kalau orang kota yang sudah sukses, yang sudah mapan, nggak mungkin mereka akan diberangkatkan bertransmigrasi gitu ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu, banyak
kabupaten, kenapa kok nggak ada kuota transmigrasi. Jadi teman-teman harus pinter-pinter atau pandai-pandai nyari informasinya gitu ya. Mungkin ada juga kota atau kabupaten, desa yang nggak ada kuotanya ya. Masalahnya biasanya ya seperti itu tadi ya teman-teman, ada kemungkinan ada kuota tapi tidak pernah diberangkatkan, akhirnya kuota yang diberikan itu hanya sia-sia, akhirnya dicabut, dikasihkan kabupaten lain yang membutuhkan atau yang sering memberangkatkan warganya untuk berangkat transmigrasi. Oke teman-teman, segitu aja ya info dari kita, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video kita selanjutnya.